Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafijah, saya dari Asrama Juara 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan 3 langkah penting dalam praktek. 3 langkah penting dalam praktek. 1. Menentukan titik atau koma serta awal kalimat. 2. Membahas kata per kata sampai pada titik atau koma berikutnya dengan selalu memperhatikan 4 hal. A. Wajan dan jenisnya. B. Arti atau makna. C. Bayangan domir pada isim atau fiil. D. Kaidah hukum perkata. Merangkai dan menerjemahkan dengan selalu memperhatikan penyaringan dan pentarjihan bayangan domir, zauk dan siakul kalam, uruf atau kebiasaan. Maka, langkah pertamanya adalah menentukan titik atau koma beserta awal kalimat. Titik atau komanya adalah tidak ada, maka bisa dibayangkan sebagai titik. Apakah ada titik koma berikutnya? Tidak ada, maka kesempurnaan kalimat. Setelah kita menentukan titik atau koma, maka kita mencari awal kalimat. Awal kalimat dalam bahasa Arab ada 4. Sebutkan. 1. Mubtada khobar. 2. Fi'il fa'il. 3. Pelengkap yang didahulukan. 4. Khobar muqaddam. Jadi awal kalimat dalam hadis di sini terletak pada kata al-kaf lam mim ta. Al-kaf lam mim ta. Rumus utama, bedakan setiap kata antara a isim, b fi'il, c huruf. Rumus utamanya adalah isim. Bila isim, maka kita terapkan rumus A1. Bedakan isim antara ma'rifat nakirahnya, mabni muraknya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya. Ma'rifat atau nakirah, ma'rifat karena beral. Mabni atau mu'rab karena bukan isim dhamir, isim syar'i, isim mausul. Mudzakkar atau muannas karena ada ta. Mufrad musanna jamak, mufrad karena tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Kesimpulan rumus A1. Ma'rifat karena beral, mu'rab karena bukan isim dhamir, isim syar'i, isim mausul. Muannas karena ada ta, mufrad karena tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Setelah kita menerapkan rumus A1, maka kita terapkan rumus A2. Bedakan antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus maka yang ditentukan kamus. Yang ditentukan kamus antara lain masdar yang 3 huruf, masdar mim, jamak taksir, jamid. Sebutkan wajan-wajan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Sebutkan wajan-wajan isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, muftalun, munfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun. Sebutkan wajan-wajan masdar. If'alun, ifti'alun, infi'alun, istif'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Dari ketiga wajan tersebut, apakah ada yang cocok? Tidak ada. Maka bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan bukan masdar yang tertulis dalam rumus maka yang ditentukan kamus. Yang ditentukan kamus antara lain masdar dalam 3 huruf, masdar mim, jamak taksir, jamid. Maka saya ambil kesimpulan di sini adalah isim jamid. Untuk menentukan wajan dan jenisnya apa yang harus dibuang? Al. Kaf lam mim. Maka kaf lam mim di sini dibaca kalimatun. Bermakna bermakna berkata, perkataan atau kalimat. Jadi saya ambil di sini kesimpulannya berkata. Berdomir huwa. Bila ada al maka dibaca al kalimatu. Ma'rifat di awal kalimat berdudukan sebagai mubtada. Mubtada hukumnya rafa, dasarnya wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karafu khabarin bil mubtada. Sebab jadi awal mubtada rafa, sebab adanya mubtada khabar rafa. Tanda rafa diantaranya domah, dasarnya farfa bidang nasibun fatan wajur kasrah katikrullahi abdahu yasur wajim be taskina wa ghairu madzkir yanun bunahu ja'aku bani nama rafa domana sawfa tajjan sukun jar kasrah dzikirlah Allah dengan tekun. Tanda pemberian makna adalah mim. Bermakna bahwa berkata. Al-ta-ya bata. Rumus utamanya adalah isim. Sebutkan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim bisa menerima i'rab jar, tanwin, al-musad ilai, contoh fa'il mubtada setelah nida ya ayatuha ayyuha. Dasarnya bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musdal ismi tamyizun hasa. Tanda isim dengan jar tanwin al-nida dan musad ilai, contoh fa'il mubtada. Bila isim maka kita terapkan rumus A1. Kesimpulan rumus A1. Ma'rifat karena ada al, mu'rab karena bukan isim dhamir, isim syar'i, isim mausul, muannas karena diakhiri ta, mufrad karena tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Yang satu isim ma'rifat dan yang satunya isim ma'rifat, maka ada berapa kemungkinan? Ada 1.
sebutkan, yaitu naat man'ut. Naat adalah kata yang menerangkan kata sebelumnya yang menerangkan sebagian sifat dari sifat-sifatnya kata yang diikuti atau man'ut. Dasarnya fana atau tabi umuti mumasabak biwasmi awasmi membihi tala isim menerangkan sebagian sifat dari isim sebelumnya sebut naat. Naat harus sama dengan man'utnya dalam ma'rifat akhirnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya, rafa nasab atau jarnya. Contoh walahum azabun azimun minallahil azizil alimi. Dasarnya wana arti musyakin kasabi wa dari pasyibi kada wadibul mutasib. Isim naat musyakin kasabi wa dari pasyibi kada wadibul mutasib. Naat isim musyak contoh isim fa'il dan yang serupa musyak dengan ditakwil. Tanda pemberian makna sod bermakna yang. Jadi perangkaian kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatu at-thayyibatu. Al-kalimatu bahwa kalimat at-thayyibatu salah, maaf ada salah server guys. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatu bahwa berkata, at-thayyibatu yang baik. Kita lanjutkan. Sodaqota. Rumus utamanya adalah isim. Bila isim maka kita terapkan rumus A1. Kesimpulan rumus A1. Nakirah karena bertanwin. Mu'rab karena bukan isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Mudzakkar muannas karena di akhir ta. Mufrad karena tidak diakhiri ani, aini, una, ina, atun, atin. Sodaqota dibaca sodaqotun, bermakna sedekah, berdhamir huwa. Maka dibaca sodaqotun. Setelah mutada maka kita mencari khobar. Cara menentukan khobar. Kata setelah mutada dan pantasi bermakna itu atau adalah. Khobar adalah bagian kalimat yang menjumlahkan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khobar ada dua, khobar mufrad, khobar jumlah. Dasarnya wal khobar jumlati ma faedah qallahu barun alayani syaidah wa mufrad dan yati wa yati jumlah hawiyah tamana ladzi siqat la khobar bagian penyempurna faedah macamnya khobar mufrad, khobar jumlah. Tanda khobar hukumnya rafa. Dasarnya wa rafa mubtada bil ibtidah kada rafa khobar mubtada sebab jadi awal mubtada rafa sebab adanya mubtada khobar rafa. Tanda rafa di antaranya dhammah. Dasarnya farfa bidami wasibang fatar wajur kasran kadikroh ya abdahu yasul wajim binaskina wa garu maduk yareno buna huja aku bani nami rafa dhamma naso fataji jam sukun jar kasra dikirlah Allah dengan takun. Tanda pemberian makna adalah kho. Rangkaian besar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Al-kalimatu bahwa berkata, at-thayyibatu yang baik, shadaqatun itu adalah sedekah. Jadi saya ambil kesimpulannya di sini bahwa jadi di sini maknanya bahwa berkata yang baik adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma berupa kita memberi uang kepada fakir miskin atau memberi sembako, beras, minyak. Sedekah bukan cuma berupa itu. Ternyata kita harus tahu sedekah itu bisa berupa perkataan yang baik, ucapan yang baik kepada orang. Misalnya perkataan baik gimana ya? Misalnya kayak mungkin memuji orang atau tidak berkata-kata kasar seperti yang sekarang di sosial media kayak seperti itu kalian pasti tahu ya. Jadi mungkin itu perilaku yang tidak bagus. Jadi sedekah itu bisa berupa perkataan yang kita ucapkan dengan secara baik di lisan. Jadi sedekah bukan cuma berupa kalian memberi barang atau memberi sesuatu kepada fakir miskin atau orang-orang sekitar, tapi sedekah bisa berupa perkataan yang baik dan kita senyum kepada orang lain itu juga berupa sedekah guys, berkah itu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.